keputusan pengesahan data itu berbasis berita acara level desa. Ini sangat bagus banget, dan ini kalau diterapkan betul, saya yakin jaminan 100% data kemiskinan kita akan sangat valid. Karena apa? Karena digali dari desa dan dipertanggungjawabkan oleh desa dengan berita acara, kemudian disahkan oleh bupati wali kota. Sehingga kalau ada perbaikan dalam waktu kapanpun akan lebih mudah dan lebih cepat, karena tinggal kontak desanya, ada perbaikan, ada pertanyaan, ada konsolidasi, ada keraguan misalnya, itu akan mudah. Yang kedua, transparansi data di desa jauh lebih mudah dilakukan karena ditempel di tempat-tempat strategis, utamanya di balai desa, sehingga semua warga bisa tahu siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Dari yang masuk itu ketika ada ketidaklayaan, maka warga desa bisa memberikan masukan ke kepala desa. Atau ada data yang belum masuk, warga desa juga bisa memberikan masukan ke kepala desa. Ini kelebihan-kelebihan data mikro di level desa. Pendatanya juga warga masyarakat desa yang dilegalkan oleh keputusan kepala desa, sehingga mereka tahu persis kondisi daerah masing-masing, kondisi masyarakat masing-masing. Itulah makanya kita selalu membangun tagline percaya desa, desa bisa, karena kenyataannya desa mampu melakukan itu. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, itulah makanya ketika kita melaksanakan tugas untuk membagi dana desa, memanfaatkan dana desa untuk BLT, yang kita lakukan pendataannya berbasis desa, berdasarkan data di level RT, didata oleh warga setempat yang dituangkan di dalam relawan desa lawan COVID, dan kita kemudian mendapatkan data misalnya tahun 2020 awal digulirkannya dana desa itu 2,41 juta itu adalah perempuan kepala keluarga, kemudian 5,6 juta adalah selain perempuan kepala keluarga. 2021 terjadi penurunan jumlah laki-laki maupun perempuan menerima BLT, tetapi jumlah perempuan kepala keluarganya tidak mengalami penurunan yang signifikan. Ini artinya betul-betul menyasar kepada yang membutuhkan. Nah, 2022 justru mengalami kenaikan untuk perempuan kepala keluarga. Ini yang kemudian banyak menimbulkan respon-respon positif terkait dengan data yang kita sajikan, sehingga kita bisa betul-betul mendetilkan warga kita. Ini masih bicara kepala keluarga. Nanti kita akan bicara warga, di mana kepala keluarga dan warga itu seringkali tidak bisa dirata-rata. Misalnya rata-rata satu kakak 4. Jadi kalau kita datanya 1000 kakak, maka 1000 kali 4 jumlah warganya menjadi 4000. Tidak selalu bisa begitu ketika data kita ada di mikro, di level desa. Karena apa? Karena kita datanya data warga, yang kemudian naik menjadi data keluarga. Data keluarga naik menjadi kewilayahan pada level RT, dusun, naik pada level desa. Sehingga pernah terjadi data jumlah penduduk desa berbeda dengan yang ada di tingkat kabupaten. Nah, akhirnya kita minta verifikasi betul, ternyata setelah dilakukan verifikasi, data yang level desa lebih tepat, lebih akurat dibanding yang ada di kabupaten. Kenapa? Karena perubahan dinamika kependudukan di kabupaten, perubahannya kadang-kadang setahun baru dirubah, kadang-kadang 2 tahun nggak dirubah. Sementara di desa real time mengalami perubahan. Nah, inilah makanya kita selalu mengedepankan posisi desa yang semua datanya itu ada di desa, milik desa, dan untuk pembangunan desa. Kementerian Desa lebih pada memfasilitasi berbagai hal yang terkait dengan itu. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, terkait dengan dana desa ini juga berdampak cukup positif bagi penurunan pengangguran terbuka, di mana sejak penyaluran dana desa, tingkat pengangguran terbuka di desa semakin turun. Apalagi dengan kebijakan padat karya tunai desa,
ini menahan laju naiknya tingkat pengangguran terbuka di desa lebih rendah, naik 0,25% daripada di kota yang naik sampai 2,03%. Ini data BPS 2021. Juga pendapatan warga per kapita sepanjang penyaluran dana desa 2015 sampai 2021 sampai hari ini, pendapatan warga desa meningkat 70% dari 572.508 per kapita per bulan sekarang menjadi 971.445 per kapita per bulan. Nah, di sini kelebihannya data pada level desa itu tidak sekedar ngomong kata, tapi bahkan ngomong warga. Kemudian tingkat kemiskinan juga begitu, kemiskinan di desa turun dari 14,21% di 2015 menjadi 12,29% di 2022. Kebijakan BLT dana desa menurunkan kemiskinan 0,32% daripada di kota yang justru naik 0,91% sepanjang pandemi COVID-19. Gini rasio juga mengalami penurunan yang cukup bagus. Teman-teman sekalian, selanjutnya untuk pemanfaatan dana desa 2022, penyerapan sampai dengan 3 Oktober ini sudah masuk rekening kas desa